Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda hanya melibatkan teknologi yang sederhana. Bila kita ingin bersepeda dengan kecepatan yang tinggi, cukup naikkan cadence, putaran pedal per menit, atau naikkan giring kita, atau sekaligus kedua-duanya, percepat cadence dan naikkan giring. Tetapi semua itu dibatasi oleh power yang kita miliki. Di tanjakan, yang kita cari bukan kecepatan, tetapi kenyamanan. Atau sederhananya, bagaimana caranya kaki kita tetap bisa memutar pedal dengan nyaman. Sanggup tidaknya kita memutar pedal di tanjakan bergantung kepada power yang kita miliki. Kali ini, kita akan membahas keterkaitan antara cadence, giring, dan power dalam bersepeda menanjak. Mekanisme mendaki bukit dengan sepeda. Terlepas dari kategori mana kita berada, mari kita uraikan mekanisme mendaki dengan sepeda. Dua hal yang menciptakan gerak maju saat bersepeda adalah perputaran pedal atau cadence dan persneling atau gear ratio. Jika kita ingin menambah kecepatan, kita bisa memutar pedal lebih cepat atau pindahkan gear ratio ke yang lebih berat atau kombinasi keduanya. Giring yang lebih besar berarti lebih banyak jarak yang ditempuh untuk satu putaran pedal lengkap. Gear ratio 1 itu artinya dalam satu putaran pedal akan memutar satu kali putaran penuh roda belakang. Dan gear ratio 2 artinya satu putaran pedal akan memutar dua kali roda belakang. Semakin besar gear ratio, maka semakin besar pula power yang harus kita kerahkan. Itulah kesederhanaan gerakan pada sepeda. Pengkondisian aerobik dan otot. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan tuntutan fisiologis yang terlibat dalam mengendarai sepeda ketika menanjak. Pengkondisian aerobik dan otot. Sistem aerobik dan otot yang terkondisi dengan baik memungkinkan kita untuk mentolerir volume dan intensitas kerja yang lebih besar. Dalam pelatihan, ada 3 prinsip latihan yang perlu kita akui: kelebihan beban, kemajuan, dan kekhususan. Ketika tantangan yang kita hadapi melebihi tantangan yang biasa kita lakukan, maka kondisi ini kita menyebutnya kelebihan beban. Misalnya, jika kecepatan rata-rata kita saat mendaki adalah 12 km per jam, tetapi hari ini kita memaksakan diri untuk mencapai 13 km per jam, kita telah menyelesaikan latihan yang berlebihan. Upaya tersebut dapat menyebabkan kelelahan ekstra dan memerlukan istirahat lebih banyak dari biasanya. Tetapi dengan pemulihan yang memadai, tubuh akan beradaptasi dengan beban latihan baru. Setelah beberapa kali berlatih dengan beban berlebih dan melakukan pemulihan dengan benar, 13 km per jam akan menjadi norma baru kita. Setelah ini terjadi, kita harus mengadopsi prinsip perkembangan untuk meningkatkan tantangan berikutnya. Sekarang akan membutuhkan upaya lebih dari 13 km per jam untuk menyelesaikan pelatihan yang berlebihan. Kekhususan dalam pelatihan berarti jika kita ingin menjadi lebih baik dalam bersepeda menanjak, kita harus mendaki tanjakan. Cadence mendaki yang tepat tergantung pada individu. Sekarang mari kita gabungkan semuanya. Pendakian yang efisien adalah kesatuan harmonis dari cadence yang tepat, giring, kekuatan kaki, dan pengkondisian aerobik. Meskipun ada banyak penelitian berbasis lapangan dan laboratorium untuk menentukan cadence yang tepat, 85 hingga 95 rpm adalah resep umum untuk bersepeda di jalur datar. Angka pastinya benar-benar tergantung pada individu. Cadence pendakian dapat berfluktuasi di spektrum 65 hingga 90 rpm, rentang yang sangat besar. Tetapi ada pesepeda akan jauh lebih efisien mendorong gigi yang lebih berat, sementara yang lain lebih suka memutar yang lebih ringan.
tergantung kepada jenis serat otot kita. Inilah keajaibannya. Agar menjadi paling efisien, kita harus memilih giring yang memiliki kekuatan untuk berputar dengan nyaman, sambil mempertahankan pola pernafasan yang ritmis. Cukup sederhana bukan? Cadence yang nyaman dan pernapasan yang ritmis adalah dua kunci sukses kita saat menanjak. Ini akan memastikan bahwa kita mengelola output energi aerobik dan otot kita yang tidak akan membuat kita kedodoran sebelum mencapai puncak bukit atau akhir perjalanan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.